Nama saya Rahmana Fadia, saya dari kelompok 9, ingin mempresentasikan materi mengenai efisiensi pasar modal. Nah, yang pertama, pengertian dari efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal adalah suatu kondisi di mana harga-harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara akurat dan cepat. Jadi dalam pasar yang efisien, tidak ada investor yang dapat secara konsisten memperoleh keuntungan abnormal karena informasi sudah tercermin dalam harga saham. Nah, tujuan dari adanya efisiensi pasar ini yang pertama itu menciptakan harga yang wajar. Jadi agar saham atau instrumen keuangan mencerminkan nilai sebenarnya berdasarkan semua informasi yang tersedia. Nah, misalkan jika perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, maka harga sahamnya itu akan segera naik karena informasi tersebut langsung masuk ke pasar. Nah, ini tuh membuat investor tidak perlu terlalu membayar mahal atau terlalu murah. Yang kedua itu ada memberikan informasi yang merata bagi semua investor. Jadi setiap pelaku pasar memiliki akses yang setara terhadap informasi, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak adil. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan kepercayaan investor. Nah, efisiensi menciptakan pasar yang transparan dan adil, sehingga investor lebih yakin untuk menanamkan modalnya. Nah, yang keempat itu adalah mempermudah pengambilan keputusan investasi. Jadi, investor ini dapat membuat keputusan yang rasional tanpa harus mengandalkan spekulasi atau informasi yang tersembunyi. Terus yang selanjutnya itu ada jenis-jenis efisiensi. Yang pertama itu ada efisiensi bentuk kuat, yaitu harga yang mencerminkan seluruh informasi, baik publik maupun private. Terus bahkan insiden pun tidak bisa mendapatkan keuntungan secara abnormal. Yang kedua itu ada efisiensi bentuk lemah, yaitu harga saham mencerminkan seluruh informasi historis dari data masa lalu seperti harga saham dan volume. Terus yang ke terus ada analisis signifikan ini tidak efektif. Yang ketiga itu ada efisiensi bentuk semi kuat, yaitu usaha mencerminkan real informasi publik, yaitu berisi laporan keuangan, berita ekonomi, dan sebagainya. Ada juga analisis fundamental yang tidak efektif. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar. Yang ada, yang pertama itu ada ketersediaan dan penyebaran informasi. Jadi, eh, efisiensi pasar sangat bergantung pada seberapa cepat dan meratanya informasi tersebar kepada semua pelaku pasar. Jadi, informasi ini tuh harus relevan, akurat, dan tepat waktu agar dapat diakses oleh investor dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua itu adalah jumlah dan keaktifan perilaku pasar. Jadi, banyaknya perilaku pasar dengan berbagai latar belakang dan strategi investasi meningkatkan persaingan dan kualitas harga. Yang ketiga itu ada biaya transaksi yang rendah. Biaya rendah mempermudah investor untuk merespon informasi baru tanpa terbebani dengan biaya yang tinggi. Jika biaya tinggi, investor itu cenderung pasif dan tidak merespon informasi yang kecil. Yang keempat ada regulasi dan transparansi. Jadi regulasi yang kuat ini menjamin permainan yang adil di pasar keuangan. Transparansi memastikan bahwa semua informasi yang material dan relevan diumumkan ke publik tanpa penundaan. Nah, selanjutnya ada implikasi efisiensi pasar. Yang pertama itu ada investor. Investor itu sulit untuk mengalahkan pasar secara konsisten tanpa mengambil resiko tambahan. Yang kedua itu ada manajer investasi, yaitu tidak dapat memberikan return lebih tinggi dari pasar kecuali dengan resiko yang lebih tinggi juga. Yang ketiga itu ada perusahaan, yaitu informasi keuangan akan cepat mempengaruhi harga saham sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Nah, kesimpulan dari materi mengenai efisiensi pada pasar modal ini tuh menggambarkan sejauh mana harga-harga saham ini mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jika pasar modal efisien, maka tidak ada investor yang bisa secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata tanpa mengambil risiko tambahan. Efisiensi itu penting karena menciptakan keadilan, transparansi, dan kestabilan dalam perdagangan saham. Namun dalam praktiknya, pasar itu tidak selalu sepenuhnya efisien karena adanya faktor psikologis, asimilasi informasi, dan reaksi investor yang berlebihan atau lambat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.